Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur ini. Di sini saya siapkan baskom dan saya masukkan 150 gram tepung terigu dan saya ayak untuk memastikan tidak ada kotoran atau tepung yang bergerindil. Kemudian saya tambahkan 50 gram coklat bubuk. Kemudian saya ayak. Dan saya tambahkan sepertiga baking soda, sepertiga sendok teh, dan sepertiga sendok teh baking powder. Seperti ini, kemudian saya ayak jadi satu bersama dengan tepungnya. Di sini saya akan membuat brownies coklat Nutella. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Terima kasih. Dan setelah selesai semuanya diayak, kemudian ini akan saya aduk-aduk supaya semua bahan tercampur merata. Saya aduk pelan-pelan supaya tepungnya tidak berterbangan, dan kemudian setelah tercampur merata ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya siapkan teflon, saya beri air dan saya nyalakan api kompor, dan ini airnya sudah mulai mendidih. Dan saya steam ini seperti ini ya teman-teman, saya steam coklatnya. Di sini saya menggunakan 75 gram coklat batang yang bulat-bulat seperti ini. Kemudian saya aduk-aduk pelan-pelan sampai coklatnya larut. Seperti ini ya teman-teman, di steam sambil diaduk sampai benar-benar coklatnya larut dan tidak ada bahan yang menggumpal. Kemudian setelah larut seperti ini, saya masukkan 150 ml minyak sayur. Seperti ini teman-teman. Nih saya menggunakan minyak sayur 150 ml. Kemudian ini saya matikan api kompor dan saya aduk-aduk sampai minyak dan coklatnya tercampur merata. Pelan-pelan. Dan setelah tercampur merata, kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan di baskom lain, di sini saya masukkan 6 butir telur utuh. Kemudian saya masukkan 150 gram gula pasir dan 1 sendok teh SP vanili bubuk secukupnya. Kemudian ini akan saya mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Dan setelah semua tercampur merata, kemudian saya tambahkan volumenya dengan kecepatan tinggi. Dan ini di mixer sampai mengembang kaku, putih, dan berjejak. Supaya hasilnya lembut dan lumer di mulut. Nah, di mixer seperti ini ya teman-teman, ini sudah mulai putih, kaku, dan berjejak seperti ini. Kelihatan adonannya lembut banget.
Dan kemudian setelah adonannya seperti ini, sudah putih kaku dan berjejak sesuai yang kita inginkan ya teman-teman. Kemudian saya matikan mixer dan saya masukkan bahan kering yang sudah saya siapkan tadi. Ini saya masukkan semuanya. Kemudian saya aduk pelan-pelan menggunakan garpu mixernya ya teman-teman. Dan saya tambahkan sejumput garam supaya ada gurih-gurihnya. Nah seperti ini. Pelan-pelan supaya tepungnya tidak berterbangan. Dan kemudian saya nyalakan mixernya dengan kecepatan rendah saja. Dan saya mixer pelan-pelan. Di mixer asal rata saja ya teman-teman. Dipastikan tidak ada tepung yang kering. Nah seperti ini. Dan setelah semua tercampur merata, kemudian saya matikan mixernya ya teman-teman. Dan kemudian saya bantu lepas garpunya. Kemudian saya masukkan coklat yang sudah saya siapkan tadi. Saya masukkan semuanya. Kemudian ini akan saya aduk-aduk pelan-pelan, aduk balik aja ya teman-teman. Seperti ini, diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Dan ini semua sudah tercampur merata. Dan siap kita cetak teman-teman. Dan di sini saya siapkan loyang foil yang ukuran 8 ya teman-teman. Ini seperti ini. Di sini saya siapkan 2 loyang. Dan saya tidak olesi dengan apapun, baik minyak atau margarin. Saya tuang separuh loyang aja ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian saya ratakan. Tentunya sudah saya siapkan panci pengukus seperti biasanya ya teman-teman. Sambil menunggu proses ini. Dan setelah saya ratakan, kemudian ini akan saya hentak-hentakkan. Kemudian saya aduk-aduk menggunakan tusuk sate untuk memastikan tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah seperti ini. Kemudian ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap supaya airnya tidak menetes ke dalam adonan. Karena saya tidak menggunakan pengukus yang spesial khusus buat kue. Nah seperti ini ya teman-teman, menggunakan plastik wrap. Sampai rapat. Kemudian yang satu lagi juga saya tutup menggunakan plastik wrap. Ini adonannya saya bagi 2 dan sebagian nanti saya bentuk bulat ya teman-teman, karena di sini saya membuat porsi agak banyak.
Kemudian ini pengukus saya sudah mulai mendidih dan saya siapkan handuk di atasnya supaya airnya tidak terlalu banyak menetes ya teman-teman, dan saya masukkan loyang pertama dan saya masukkan juga loyang yang kedua. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan saya tutup dan dikukus sampai matang, kurang lebih selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil supaya matangnya sampai ke dalam. Dan setelah 20 menit ini dia teman-teman, saya buka tutupnya, rotinya atau browniesnya sudah matang. Nah, seperti ini nih, saya buka tutupnya, ini masih panas teman-teman. Tuh teman-teman, hasilnya cantik banget. Walaupun kita tidak punya alat spesial ya teman-teman, bisa membuatnya di rumah. Ini sudah matang semuanya. Kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu sampai uap panasnya berkurang. Dan lanjut saya akan membuat yang bulat. Di sini saya siapkan loyang yang ukuran 18 yang bulat ya teman-teman. Kemudian saya alasi dengan baking paper dan saya masukkan adonannya separuh aja. Kemudian ini saya ratakan menggunakan tusuk sate untuk memastikan udara yang terperangkap di dalam adonan. Saya kacau-kacau seperti ini. Kemudian ini juga saya tutup menggunakan plastik wrap supaya airnya tidak menetes ke dalam adonan. Simple banget teman-teman, caranya sangat mudah. Kalau sudah terbiasa membuat kue sangat simple teman-teman, makanya teman-teman jangan putus asa. Ketika gagal satu kali membuat, harus terus semangat membuat sampai benar-benar berhasil. Kita bisa membuat sendiri di rumah tanpa harus membeli ya teman-teman. Nah, yang kencang seperti ini dan siap kita kukus. Ini saya letakkan di atas kukusan, kemudian saya tutup dan saya kukus selama 15 menit. Karena nanti yang oval ini saya bentuknya bertahap langsung ya teman-teman. Kemudian setelah 15 menit ini dia teman-teman, bolunya atau browniesnya tuh sudah matang, setengah matang ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan selai Nutella di atasnya secukupnya saja dan diratakan. Nah, seperti ini. Jadi tidak harus menggunakan bahan yang mahal ya teman-teman. Nah, seperti ini aja, diratakan. Dan setelah rata, ini akan saya taburi dengan meses yang warna coklat secukupnya. Nih, seperti ini teman-teman. Simple banget. Dan setelah ditaburi meses, kemudian ini akan saya timpahkan lagi dengan sisa adonannya ya teman-teman. Ini saya masukkan semuanya, sisa adonannya. Jadi tidak harus beli di luaran sana ya teman-teman, kita bisa membuat sendiri di rumah. Intinya kita membuat kue itu harus butuh waktu dan kesabaran teman-teman. Kemudian ini akan saya ratakan, saya kacau-kacau seperti ini pelan-pelan. Dan kemudian saya tutup lagi menggunakan plastik wrap yang baru. Nah, seperti ini. Kemudian saya kukus kembali sampai matang kurang lebih 25 menit ya teman-teman, supaya benar-benar matang dengan sempurna. Dan setelah 25 menit ini dia teman-teman, adonannya
atau browniesnya sudah matang. Dan saya angkat nih teman-teman seperti ini. Kemudian ini saya tunggu supaya suhu ruang, supaya uap panasnya berkurang. Dan setelah dingin, kemudian saya pindahkan ke dalam piring saji seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya beri olesan coklat Nutella secukupnya, disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika teman-teman ingin menggunakan coklat yang lain boleh. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Tanpa diberi selai pun ini juga sudah enak teman-teman. Diratakan pelan-pelan. Dan setelah rata seperti ini, kemudian saya beri taburan keju parmesan yang sudah diparut. Nah, seperti ini. Di sini saya punya keju parmesannya sisa ya, teman-teman. Sudah agak lembut seperti ini, sudah diparut. Saya masukkan semuanya, ini sisa yang saya punya. Nah, seperti ini. Setelah rata, kemudian ini saya masukkan ke dalam kulkas supaya padat ya teman-teman dan coklatnya mengeras. Dan ini yang segi 4, ini saya bantu lepas dari loyangnya ya teman-teman. Ini saya sisir pinggirnya untuk membantu melepas dari loyangnya. Nah, seperti ini. Kemudian saya tuang ke dalam telenan. Nih, teman-teman seperti ini. Kemudian ini akan saya olesi dengan selai Nutella juga, tipis-tipis. Kalau yang oval tadi langsung bertahap ya teman-teman. Kalau yang ini saya membuatnya tidak bertahap di atas kukusan. Jadi bisa dibuat tanpa dikukus bareng dengan secara bertahap ya teman-teman. Kadang-kadang kita membuat itu kalau kita tidak sabar bisa ambles ya teman-teman. Kalau membuat brownies langsung dituangin yang selainya di atas, di tengah-tengahnya gitu, banyak yang gagal. Jadi bisa dibuat seperti ini ya teman-teman. Kalau kita khawatir takutnya nanti ambles ketika mau dimasukkan tahapan yang kedua, bisa dibuat seperti ini caranya. Jadi dibuat 2 loyang, kemudian diberi olesan dengan coklat yang kita sesuaikan seperti ini. Kemudian saya taburi juga dengan meses warna coklat secukupnya. Nah, seperti ini. Kemudian adonan yang satu lagi saya timpahkan di atasnya. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti hasilnya tinggi. Kemudian saya olesi juga dengan selai Nutella di permukaannya. Tipis-tipis aja, disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan setelah rata seperti ini, kemudian saya taburi dengan meses warna coklat secukupnya. Nah, seperti ini teman-teman. Pelan-pelan ditaburi dengan meses sampai rata. Kue ini sangat enak banget. Rasanya nagihi. Ditaburi dengan rata seperti ini. Kemudian ini akan saya potong-potong
sampai menjadi beberapa bagian, disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Untuk pemotongannya kelihatan lembut banget teman-teman. Dan setelah saya potong semuanya seperti ini, saya akan mencoba mencicipinya. Sudah tidak sabaran lagi. Saya ambil satu potong nih teman-teman, hasilnya tinggi banget dan lumer banget. Tuh teman-teman. Teman-teman mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak padat teman-teman, mantep pokoknya tuh. Tidak kalah dengan yang di luaran sana tuh teman-teman, lumer banget di mulut. Recommended banget teman-teman. Dan saya akan mencoba yang oval ya teman-teman. Ini kejunya sudah tidur karena saya masukkan ke dalam kulkas lagi. Jadi sudah padat. Coklatnya juga sudah mengeras. Nah ini nih teman-teman hasilnya. Ini yang langsung dikukus 2 tahapan ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Hasilnya lebih padat, tapi tetap empuk teman-teman, tetap mantap hasilnya. Nah kelihatan kan teman-teman tahapannya. Hasilnya seperti ini. Ini cocok banget buat ide jualan ibu-ibu di rumah atau acara keluarga di rumah. Kita bisa membuat sendiri ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya seperti ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.